semuanya, saya Stefi Yohana, mahasiswa peminatan administrasi kebijakan kesehatan, sarjana prodi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang. Saya telah melaksanakan intervensi di 3 lokus, yakni lokus institusi yaitu Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, lokus sekolah yakni SMA Negeri 43 Jakarta, lokus komunitas yakni di Yayasan Vina Smart Era Foundation, dan telah melaksanakan program pada masing-masing lokus. Pada lokus institusi, saya melaksanakan program yakni analisis evaluasi program on the job training melalui proyek Strengthening of Primary Healthcare Indonesia. Pada lokus sekolah, melakukan intervensi dalam bentuk edukasi mengenai pencegahan dan penularan HIV pada remaja melalui kegiatan role play, dan juga pada lokus komunitas telah melakukan edukasi terkait pentingnya pendidikan moral dan budi pekerti bagi anak-anak dengan HIV. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Erni Rizbayanti. Saya bekerja di Direktorat Tata Kelola Kesmas, tepatnya di tim kerja Puskesmas. Pada saat ini, tim kerja Puskesmas telah akan melakukan yang namanya on the job training atau OJT, di mana tujuan dari OJT ini adalah sebagai upaya percepatan tersedianya layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan mengusulkan proyek Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia atau lebih dikenal dengan SOPI. Nah, proyek SOPI ini, OJT ini kita laksanakan di 3 provinsi dan ada beberapa kabupaten kota sebagai lokus untuk beberapa alat di batch 1. Nah, untuk pengampuan OJT ini dilaksanakan di 5 OP. Pelaksanaannya sebanyak 5 OP yang sudah terakreditasi di dalam pelataran sehat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Aisyah Rahman sebagai Planning Assistant untuk proyek SOPI. Bagi saya, program analisis evaluasi untuk kegiatan OJT ataupun pengampuan bagi nakes yaitu adalah 1. Peningkatan kapasitas ataupun kompetensi bagi nakes setelah adanya OJT. Mengapa ini menjadi poin penting? Karena tujuan dari pelatihan ini adalah pasti untuk meningkatkan kompetensi ataupun keterampilan dari nakes terkait dengan 1. Penggunaan alat, 2. Bagaimana alat itu digunakan, bagaimana alat itu bisa digunakan untuk menangani suatu penyakit ataupun suatu kasus setelah dan diharapkan setelah adanya proyek SOPI ini, setelah pengadaan alat dan setelah dilatih, keterampilan ataupun kompetensi nakes itu bisa meningkat seperti itu. Terus yang kedua yaitu terkait dengan efektivitas pelatihan, metode pelatihan. Yang kedua, kita juga bisa melihat seberapa efektif atau seberapa bisa pelatihan ini bisa mengampu ataupun bisa meningkat tadi bagaimana nakes yang dilatih itu bisa memahami dan juga mempraktekkan apa yang sudah dilatihkan atau apa yang sudah diajarkan kepada mereka terkait dengan penggunaan alat dan juga bagaimana penanganan suatu kasus seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Elia Zalfa dari Direktorat Tata Kelola Kesmas sebagai staf monitoring dan evaluasi asisten untuk program SOPI. Nah, saat ini ditunjuk sebagai salah satu PIC untuk OJT atau pengampuan melalui proyek SOPI, di mana kita berharap akan terjadi peningkatan kualitas nakes di puskesmas yang akan mendapatkan bantuan alat kesehatan nantinya. Nah, untuk saat ini selama kurang lebih 2 bulan kita perencana untuk OJT ini, itu hambatan-hambatan yang muncul itu ada lumayan.
yang paling pertama itu adalah masalah koordinasi. Itu yang paling pertama, karena di pusat dan di daerah itu ada perbedaan struktur organisasi. SOTK di pusat dan SOTK di daerah itu berbeda. Kalau kami SOPI proyek alat kesehatan ini dipegang oleh Kesmas, sementara kalau di daerah itu masih belum ada PIS yang jelas antara Kesmas atau Yankes atau perencanaan maupun SDK, sehingga sering terjadi kesalahpahaman siapa yang harus memegang kegiatan ini di daerah. Kemudian yang kedua adalah koordinasi ke organisasi profesi, karena organisasi profesi itu ternyata memerlukan surat dari Kemenkes pusat, kemudian juga memerlukan surat usulan dari Dinkes provinsi. Sementara tadi karena masalah koordinasi di tingkat daerah itu akhirnya waktu komunikasi itu berjalan dengan cukup alot dan lama, yang akhirnya timeline pengampuan kita itu agak mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sehat untuk kita semua. Saya Ahmad Sutanto, atau biasa dipanggil Pak Tanto, Kepala SMA 43 Jakarta. Testimoni saya adalah saya sangat berbahagia dan bangga dengan mahasiswa dari UNES yang melaksanakan penelitian pengabdian masyarakat di sekolah kami. Besar harapan kami, program ini mudah-mudahan ke depannya sering dilakukan karena menambah pengetahuan bagi anak-anak putra putri didikan di SMA 43 Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu dan berhasil, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Bidan Vina, lengkapnya itu Ropina Tarigan. Saya di yayasan ini adalah pembina. Jadi Bapak ketua umum seperti itu. Jadi yayasan ini terbentuk itu karena kita memang merasa bahwa anak-anak ini perlu dibantu, karena mereka sudah tidak punya orang tua, sebagian ya 98% mereka sudah tidak punya orang tua. Jadi paling enggak saya dan suami saya menjadi bapak dan ibu untuk mereka, seperti itu. Nah, banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di dalam yayasan. Tapi bagaimana kami menyelesaikan masalah-masalah itu, baik dari yang kecil, yang besar, semua punya permasalahan dan permasalahannya juga berbeda-beda. Nah, dari berbagai macam permasalahan-permasalahan itu, kami sangat berterima kasih kepada adik-adik dari Semarang ya. Harapan saya ke depan, teman-teman jangan puas dan berhenti di sini saja, karena bukan hanya anak yang di sini saja punya permasalahan, tapi banyak anak-anak di luar sana yang mungkin tidak tertangani dengan baik. Misalnya seperti minum obatnya, perilakunya, biasanya mereka itu liar. Bukan sesuatu yang mudah untuk membuat mereka atau membentuk mereka menjadi anak-anak yang seperti sekarang. Sudah sopan, mereka jalan pun permisi, kalau mereka dikasih sesuatu bilang terima kasih. Seperti program teman-teman yang tadi terapkan pada anak-anak, itu sudah terlebih dahulu kami terapkan juga di sini gitu ya. Nah, teman-teman juga tadi sudah memberikan belajar konseling, peer group ya, bagaimana nanti anak-anak kita yang sudah lebih dewasa ini bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya yang kecil, ataupun buat nanti teman-temannya sesama mereka yang nanti masuk juga ke tempat kita, dan mereka bisa berubah perilaku mereka yang tadinya liar, yang tadinya perlakuannya tidak terpuji, nantinya kelak bisa menjadi seorang panutan, sehingga mereka dapat kelak menjadi tulang punggung ya di yayasan ini. Misalnya mereka bisa jadi direktur di sini, gak apa-apa mereka menikah, kita akan buat pernikahan mereka semeriah mungkin, supaya adik-adiknya juga merasa bahwa oh kita ini sebenarnya keluarga, kayak gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, semoga teman-teman sehat dan teman-teman dapat menjadi corong saya di luar sana. Sukses selalu, semoga nilainya pun nanti mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih, dadah. Demikian video dokumentasi PKL MBKM SKM Penggerak dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, dan juga 3 lokus tempat saya melaksanakan PKL, yakni Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, SMA Negeri 43 Jakarta, dan juga Yayasan Tina Smart Era Foundation. Tidak lupa pula terima kasih saya ucapkan kepada mitra-mitra yang terlibat, baik lintas program maupun lintas sektor. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih, thank you for watching.